Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembahasan kita kali ini berupa fungsi komposisi. Nah, sesuai namanya, komposisi berarti fungsi ini terdiri dari lebih dari satu fungsi. Oke, ilustrasinya seperti ini. Di sini kita punya domain yang disebut dengan X. Kemudian kita relasikan kepada fx. Jadi domainnya x, di sini fx dihubungkan oleh fungsi f. Kemudian dari fx ini adalah domainnya g, sehingga di sini nilainya menjadi g fx. Ya. Jadi kalau di sini x direlasikan dengan fungsi f menjadi fx, kemudian kalau fx kita relasikan dengan fungsi g menjadi gfx. Jadi x di dalamnya f, fx di dalamnya g. Oke. Nah, fungsi yang seperti ini kalau kita tarik dari f ke g langsung menjadi g bundaran fx, atau kita baca dengan g komposisi f. Bacanya dari belakang ya. Jadi f bundaran g bundaran f. Dari sini, G bundaran F. Nah, domain di F, atau kita sebut dengan DF, kalau kita petakan ke Fx, di sini merupakan ring atau hasil ya, hasil dari pemetaan X ke F. Nah, ring dari F ini akan menjadi domainnya G. Ya, jadi domain G itu adalah ring dari F. Oke. Kita kasih contoh, untuk fx sama dengan gx, fx-nya adalah x kuadrat min 3x plus 1, kemudian gx-nya adalah x plus 2. Kalau kita akan mencari g bundaran f untuk x-nya 5 dan f bundaran g untuk x-nya 5. Nah, kita cek apakah g bundaran f dan f bundaran g itu sama. Nah, sebelumnya g bundaran f berarti ini sama dengan G, di dalamnya ada fungsi F. Seperti ini. Kalau kita balik F bundaran G, X, berarti posisi F dan G juga terbalik. F-nya di depan, kemudian yang di dalam adalah GX. Dibalik ya. Berarti panahnya begini. Nah, dari sini ke sini. G dulu, baru F. Oke. Untuk yang pertama, G bundaran F. G bundaran F berarti G Fx. F ada di dalamnya G. Nah, Gx-nya adalah X plus 2. Nah, sehingga karena di sini dalamnya Fx kan, berarti X yang di sini kita ganti dengan Fx. Jadi, X plus 2 menjadi Fx plus 2. Oke. Fx-nya adalah x kuadrat min 3x plus 1. Jadi fx kita ganti dengan x kuadrat min 2x plus 1. Setelah itu disederhanakan. X kuadrat min 3x, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, sehingga yang diminta adalah G bundaran F di X sama dengan 5. Kita ganti X-nya dengan 5. Jadi 5 kuadrat min 3 dikali X, X-nya 5, ditambah 3 ya. Sehingga ini 25 dikurangi 15 ditambah 3. Maka nilainya adalah 25 dikurangi 15 itu 10 ya. 10 ditambah 3 sama dengan 13. Oke, nilainya adalah 13. Kemudian untuk F bundaran G5. Untuk F bundaran G5 berarti F bundaran G, F di dalamnya ada fungsi G.
F yang di dalamnya ada fungsi G, berarti kita uraikan seperti ini, menjadi fx kuadrat min 3x plus 1, x-nya kita ganti dengan gx. Nah, jadi gx kuadrat min 3gx plus 1. Oke, gx-nya adalah x plus 2. Jadi, gx kita ganti dengan x plus 2. Gx di sini juga x plus 2. X plus 2 kuadrat. Oke, kita pecah ya. X plus 2 kuadrat. Kita ubah. Ini dikuadratkan jadi x kuadrat min 4x plus 4. Ini berasal dari x min 2 kuadrat. Kemudian min 3 dikali x plus 2. Min 3 kali x sama dengan min 3. Kemudian min 3 dikali 2 sama dengan min 6. Plus 1-nya tetap. Oke, sekarang kita sederhanakan. X kuadrat tidak punya teman di sini, jadi tetap x kuadrat untuk 4x dan min 3x. 4 dikurangi 3 sama dengan x, kemudian 4, 6, 1. 4 sama 1, 5, dikurangi 6, jadinya min 1. Jadi x kuadrat plus x min 1. Itu adalah f bundaran G. Nah, yang diminta adalah ketika x-nya 5. Jadi kita tinggal substitusi aja x-nya 5. X-nya diganti 5 ya. 5 kuadrat plus 5 min 1. 5 kuadrat 25 ditambah 5 min 1 sama dengan 29. Oke. Kalau kita lihat di sini F bundaran G dan G bundaran F untuk nilai X yang sama, hasilnya berbeda. Sehingga F bundaran G dan G bundaran F itu tidak sama. F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Ya. Oke, sekarang kita bahas tentang domain dari... Oke, seperti pada sebelumnya, ilustrasi sebelumnya, bahwa domain di ring di F itu adalah domain di G. Nah, tapi kalau F dan G itu memiliki fungsi tersendiri, maka domain di F harus diiriskan dengan domain di G. Itu akan menjadi domain dari G bundaran F. Jadi G bundaran F domainnya adalah Fx, di mana Fx-nya ini merupakan bagian dari Rf diiriskan dengan domainnya G. Oke, langsung kita ke contoh aja. Misal di sini ada Fx dengan fungsi 2x min 3, dan Gx-nya adalah akar x plus 2. Tentukan yang pertama G bundaran F, domainnya, kemudian yang kedua domain dari F bundaran G. Oke, kita cek satu-satu. Untuk F sama dengan 2x min 3, maka domainnya F, karena ini fungsi linear, maka domainnya dari minus tak hingga sampai tak hingga. Begitu juga dengan ringnya ya, hasilnya itu juga dari minus tak hingga sampai tak hingga. Kemudian untuk Gx berupa fungsi akar, maka domainnya adalah x di mana x plus 2-nya lebih dari 0. Atau plus 2 kita pindah ke kanan menjadi minus 2. Jadi x di mana x-nya lebih dari sama dengan min 2. Sehingga kita tulis domainnya adalah dari min 2 sampai tak hingga. Itu domain. Sekarang ring-nya, hasilnya. Hasilnya di sini bisa dari, kalau misalnya minus 2 kita masukkan ke sini, jadinya min 2 ditambah 2, 0 ya. Jadi hasil terkecil adalah 0, dan hasil terbesar adalah tak hingga. Jadi kalau tak hingga kita masukkan ke sini, tak hingga plus 2, akar dari tak hingga plus 2, hasilnya tak hingga. Jadi hasilnya paling kecil adalah 0, paling besar hasilnya tak hingga. Nah, sehingga untuk menjawab yang A, G bundaran F, domainnya adalah RF irisan dari domain G. Kita lihat RF. RF-nya dari minus tak hingga sampai tak hingga.
diiriskan dengan domainnya G. Domainnya G minus 2 sampai tak hingga. Irisannya adalah minus 2 sampai tak hingga. Kemudian untuk yang B. Yang B, domainnya adalah DF bundaran G ya. Berarti F di sini RD diirisan dengan DF. Oke, RG-nya adalah 0 sampai tak hingga. Kemudian domainnya F itu adalah minus tak hingga sampai tak hingga. Sehingga irisan dari RG dan DF adalah 0 sampai tak hingga. Sehingga F bundaran GX domainnya adalah dari 0 sampai tak hingga.